Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Novitasari dengan NIM 3071916. Di sini saya akan membahas mengenai tanda-tanda bahaya pada neonatus. Tanda bahaya pada neonatus yang pertama yaitu bayi tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminum. Jika bayi tidak mau menyusu, biasanya bayi dalam kondisi yang lemah dan mungkin dalam kondisi dehidrasi berat. Yang kedua, bayi kejang. Kejang pada bayi biasanya terjadi saat bayi demam, maka selalu sediakan obat penurun panas di rumah sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter. Namun, jika kejang tidak dalam kondisi yang demam, segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang ketiga, bayi lemah. Bayi akan bergerak jika dipegang saja. Bayi yang terlihat tidak seaktif biasanya itu menandakan bahwa bayi itu sedang dalam kondisi yang lemah dan biasanya dipicu dari diare, muntah yang berlebihan ataupun infeksi berat. Yang keempat, bayi sesak nafas. Pada umumnya, frekuensi nafas bayi sekitar 40-60 kali per menit. Jika bayi bernafas kurang dari 40 atau lebih dari 60 kali per menit, perlu diwaspadai dan lihat dinding dadanya, ada tarikan atau tidak. Yang kelima, bayi merintih. Bayi merintih padahal sudah diberi ASI dan dihapuk-hapuk, maka bayi mengalami ketidaknyamanan lain yang dirasakan oleh bayi pada saat itu. Yang keenam, pusar kemerahan sampai dinding perut. Tali pusar yang berwarna kemerahan menandakan adanya infeksi. Maka ibu harus berhati-hati dalam merawat tali pusat dan jaga tali pusat bayi agar tetap kering dan juga bersih. Bersihkan tali pusat bayi dengan air hangat dan biarkan kering. Kemudian tutup tali pusat dengan kasa yang steril. Yang ketujuh, demam. Suhu tubuh bayi lebih dari 37,5 derajat Celcius atau teraba dingin. Suhu tubuh kurang dari 36,5 derajat Celcius. Suhu normal bayi sekitar 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jika bayi mengalami demam, berikan ASI sesering mungkin untuk mencegah kekurangan cairan. Kemudian pakaikan baju bayi yang tipis agar panas cepat menyerap. Kemudian beri kompres hangat di dahi dan juga ketiak bayi. Yang kedelapan, mata bayi bernanah banyak dan dapat menyebabkan bayi buta. Jika mata bayi mengeluarkan nanah yang banyak, maka menunjukkan bahwa adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan. Kemudian, ibu dapat membersihkan mata bayi dengan kapas dan juga air hangat. Yang kesembilan, kulit bayi terlihat kuning. Kulit bayi yang terlihat kuning biasanya terjadi karena bayi kurang ASI. Namun, jika kuning pada bayi terjadi pada waktu kurang dari 24 jam setelah bayi dilahirkan atau lebih dari 14 hari setelah bayi dilahirkan, kuning akan menjalar hingga telapak tangan dan kaki. Bahkan tinja bayi akan berwarna kuning. Maka ibu harus segera berkonsultasi ke dokter. Ibu wajib mengetahui 9 tanda bahaya pada neonatus agar ibu dapat mewaspadai tanda bahayanya dan segera konsultasi ke bidan, dokter, atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat bila bayi mengalami salah satu dari tanda bahaya 9 pada neonatus tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.